Kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari jQuery. Kita kali ini akan belajar tentang fungsi get dan set di jQuery. Nah, jadi jQuery mampu memanipulasi DOM dan di sini ada 4 fungsi yang digunakan untuk mendapatkan value, kemudian isi dan sebagainya, misalkan atribut juga. Contohnya di sini adalah fungsi text untuk mendapatkan dan menetapkan isi teks dari elemen yang dipilih. Jadi fungsi text itu mempunyai dua fungsi, yaitu untuk get dan set isi teks dari elemen yang dipilih. Oke, kemudian untuk HTML seperti halnya teks, tapi bedanya dia mampu mendapatkan dan menetapkan isi dari elemen yang dipilih, termasuk semua elemen lain di dalamnya. Jadi childnya itu nanti bisa didapatkan melalui fungsi HTML. Nah, nanti ketika misalkan di output, maka isinya adalah kode HTML di dalam elemen tersebut. Jadi childnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu file, untuk mendapatkan dan menetapkan isi atau nilai input form yang dipilih. Jadi maksudnya ini adalah elemen HTML yang mempunyai atribut value maksudnya. Nah, nanti bisa didapatkan dan menetapkannya melalui fungsi file. Kemudian yang terakhir adalah atribut attr seperti ini untuk mendapatkan dan menetapkan nilai atribut dari elemen yang dipilih. Jadi semua elemen bisa dipengaruhi. Contoh kalau misalkan kita lihat di sini untuk get itu tidak menggunakan parameter. Contoh kalau misalkan kita gunakan fungsi text seperti ini. Jadi ketika tidak ada parameter, maka dia akan get. Nah, set menggunakan parameter dan isi. Contoh, misalkan kita gunakan fungsi text, kemudian kita isi parameter string teks baru seperti ini, maka ini akan mengisi. Nah, yang get tadi mendapatkan dan tidak menggunakan parameter. Kalau untuk mengisi, itu tempatkan parameter. Dan kemudian fungsi callback untuk set mempunyai dua parameter, yaitu indeks dari elemen yang diselect dan nilai lama. Oke, kita akan lihat nanti ya. Oke, contohnya di sini. Ini ada button 1, ketika diklik dia akan alert dengan nilai mendapatkan teks dari ID test. Misalkan paragraf dengan ID test, kita dapatkan teksnya. Kemudian untuk button 2 ketika diklik, maka akan mendapatkan semua elemen HTML di dalam, misalkan ini div test misalkan. Nah, dia akan alert, misalkan di dalamnya ada H1, kemudian paragraf, tabel, dan sebagainya, maka outputnya juga akan muncul kodenya. Dan kemudian untuk button 1 ini ketika diklik, maka value dari tes, misalkan input dengan ID tes. Ketika kita inputkan apa, kemudian kita dapatkan file seperti ini, maka dia akan mendapatkan isian dari inputan. Dan kemudian untuk yang terakhir itu adalah, misalkan di sini ketika button diklik, alert W3S. Jadi maksudnya ini kalau misalkan ada link dengan ID W3S, kemudian kita tempatkan atribut seperti ini, maka dia akan mendapatkan href dari ini. Jadi alamat linknya. Nah, untuk set content seperti ini, jadi kita isikan parameter, dan di sini adalah select berdasarkan function, dan di sini ada dua parameter, yaitu index dan ini adalah original text. Contohnya seperti ini kalau kita gunakan text. Nah, kita akan coba praktekkan. Oke, contohnya di sini saya membuka Sublime dan sudah saya ketikkan untuk HTML tabletnya seperti ini. Dan di sini saya sambungkan dengan jQuery 3.1.0 min.js ya, jQuery-nya, dan kemudian import untuk script 9.js. Nah, script 9.js adalah ini. Kita tempatkan kode jQuery-nya di sini.
Oke, yang pertama adalah saya akan mencoba untuk mendapatkan teks dan HTML dari sebuah elemen. Contoh, kalau misalkan kita buat elemen H3 seperti ini. Oke, di dalam H3 ini misalkan saya isi dengan ID ambil 1. Nah, ini akan diakses di jQuery. Misalkan saya akan isi misalkan ini adalah sebuah pohon yang rindang dan asri seperti ini. Oke, di dalam sini saya akan coba tempatkan untuk pohon ini, kita tempatkan I seperti ini, huruf miring. Kemudian yang rindang ini kita tempatkan EM. Oke. Dan yang asri ini saya akan buat span. Nah, di dalam span ini kita akan berikan style misalkan color blue seperti ini. Oke, kita akan coba menuju ke script 9, kita akan coba select. Nah, kali ini saya akan coba yang pertama saya akan mendemokan untuk fungsi get. Nah, di sini saya akan coba alert. Kita akan mengambil teks. Nah, kemudian kita seleksi elemennya. Oke. Elemennya adalah ID ambil 1 dan kemudian kita ketikkan teks seperti ini. Oke, ini untuk mendapatkan fungsi teks. Coba kalau misalkan kita lihat di browser. Oke. Maka di sini ada sebuah H3 dan di sini kita mengambil teksnya. Nah, isi teks ini akan diambil dan ditempatkan pada alert seperti ini. Jadi mengambil teks ini adalah sebuah pohon yang rindang dan asri. Oke, contoh lagi kalau misalkan kita ingin get untuk HTML-nya. Jadi mengambil HTML. Nah, ini akan kita ganti menjadi HTML. Nah, ketika nanti kita dapatkan HTML, maka di output dari alert akan menghasilkan kode HTML di dalam H3. Contoh kalau misalkan kita reload, kita akan dapatkan untuk mengambil teks. Dan yang kedua, ini adalah kode, yaitu ini adalah sebuah pohon yang rindang dan asri. Nah, di sini ada kode-kode HTML-nya juga, selain teks ya. Oke. Jadi semua konten di dalamnya itu HTML-nya juga dimuat. Oke. Nah, itu untuk sederhana bagaimana kita mendapatkan teks dan HTML-nya. Nah, selain itu kita bisa menempatkan hasil seleksi tersebut ke dalam sebuah variabel. Contoh, kalau misalkan kita buat var string 1. Oke. String 1 ini kita akan ambil teks seperti ini. Jadi dia akan mengisikan value ke dalam variabel string 1. Nah, ini untuk string 2. Oke, seperti ini. Kita paste seperti ini. Dan kemudian kita akan alert. Alertnya kita akan isi yaitu string 1 ditambah, misalkan kita berikan spasi seperti ini, ditambah string 2. Oke, seperti ini. Maka hasilnya kita akan lihat di sini nanti akan ada tiga alert ya. Ini untuk mengambil teks, ini untuk mengambil HTML, ini untuk mengambil keduanya. Nah, di sini ada output untuk dua-duanya. Jadi untuk yang teks dan juga HTML. Oke. Kita kembali ke jQuery 9, ini kita simpan dulu. Di sini saya akan coba membuat 3 input. Misalkan input teks
dan untuk name yaitu nama. Jadi kita akan coba praktekkan untuk mengambil value dari inputan. Di sini saya akan isi untuk ID input 1. Oke, di bawahnya ini akan saya isi dengan input 2, tipenya teks dan name-nya adalah alamat. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir, ini adalah input 3. Kita isi, misalkan di sini type-nya adalah email, dan kemudian name-nya adalah nomor HP. Kemudian kita isikan value di sini, misalkan 08123000000. Dan kemudian kita akan berikan atribut style, itu color, misalkan red seperti ini. Oke, di sini kita akan coba mengambil value dari ketiga inputan tersebut. Nah, tapi kita akan gunakan tombol. Jadi di bawah H3 ini kita akan berikan misalkan HR, misalkan seperti ini sebagai pembatas. Atau kita gini aja, kita tempatkan tombolnya di bawah saja. Oke. Misalkan di sini saya akan buat button dengan ID yaitu button 1, kemudian di sini kita akan beri nama buttonnya yaitu check, dan kemudian untuk button berikutnya itu button 2. Nah, ini untuk cek atribut. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat, kita reload, maka di sini ada 3 inputan seperti ini, dan ada 2 button. Oke, kita akan menuju ke script 9. Di sini kita akan coba select untuk button, yaitu ID button 1. ID button 1 kita akan coba klik function seperti ini. Oke, kita akan coba alert. Alert seperti ini. Nah, di sini saya akan coba mengisikan untuk misalkan keterangan nama. Namanya adalah dari oke, ini harusnya 1 seperti ini. Dari ID input 1 dot file. Dot file seperti ini. Nah, ini akan mendapatkan value dari inputan 1. Kemudian kita akan coba untuk mengisikan keterangan alamat di sini. Kita akan isi itu untuk input 2, ini maksudnya input 2 dot file. Oke, seperti ini. Jadi nanti ketika button ini diklik, maka kita akan mendapatkan nilai dari input 1 dan input 2, yaitu nama dan alamat. Kita akan coba tes di sini, kita reload. Oke, ada alert ya, kita coba. Di sini saya akan coba mengisi misalkan Sofyan untuk nama dan alamat Malang. Kemudian kita klik cek di sini. Oke, di sini ada yang error sepertinya. Kita akan lihat. Oke, di sini saya lupa menempatkan ID ya. Kita tempatkan pagar seperti ini. Kita coba reload lagi. Ini untuk Sofyan dan ini untuk alamat yaitu Malang. Kita cek, maka di sini ada nama Sofyan, alamat Malang. Oke. Nah, itu mendapatkan nilai dari input. Kemudian kita akan coba mengecek atribut. Oke, kita akan isi untuk button 2.
Oke, untuk button 2, jadi button yang ini, cek atribut, kita akan coba ketika diklik untuk misalkan kita akan coba select dari name input 1. Jadi kita akan menselect atribut name. Nah, ini akan saya ganti jadi atribut, kemudian kita isi yaitu name. Oke, seperti ini. Jadi yang didapatkan nanti adalah name yang ada di sini, yaitu nama. Kemudian untuk tipe input 2. Untuk input 2, untuk tipenya atribut ini adalah kita ganti jadi type seperti ini. Dan kita akan isi untuk berikutnya itu apa ya? Style. Ini untuk warna teks misalkan. Untuk input 3. Nah, untuk input 3 kita akan coba isi. Nah, kita kopas saja biar cepat. Nah, ini untuk input 3, untuk atributnya yang dipilih adalah style seperti ini. Oke, jadi ketika button 2 diklik, dia akan mendapatkan 3 nilai atribut. Kita reload. Nah, untuk yang pertama adalah kita isi Sofyan Malang, kemudian kita cek atribut. Nah, untuk name dari input 1 itu adalah nama, kemudian tipe dari input 2 adalah teks, kemudian warna teks input 3 itu adalah color red seperti ini. Nah, itu untuk mendapatkan atribut. Kita bisa ganti misalkan di sini type misalkan. Maka kita bisa lihat nanti di sini itu adalah email. Oke. Warna teks 3 input ini tipenya adalah email. Oke. Kita ganti lagi menjadi style. Nah, setelah kita dapatkan misalkan nilai, atribut dan sebagainya menggunakan fungsi get, kita akan menetapkan atribut, nilai dan juga isi, yaitu menggunakan fungsi set. Oke. Di fungsi set ini saya akan coba untuk kita kembali dulu ke jQuery 9, kita akan coba membuat 3 buah button dan ada paragraf misalkan dan juga input. Oke, kita akan coba copy ini. Nah, untuk memberikan batas kita berikan garis AR seperti ini. Oke, ini akan saya isi misalkan dengan ID saya ganti misalkan untuk set 1 dan ini untuk set 2. Oke. Untuk keterangannya ini adalah untuk isi teks. Dan yang di bawah ini untuk isi elemen HTML seperti ini. Oke, kita kopas lagi satu lagi di sini. Nah, ini untuk isi value. Oke. Kita akan buat paragraf misalkan di sini dengan ID misalkan di sini adalah cal 1. Misalkan ini untuk isiannya default misalkan kalimat 1. Nah, nanti kita akan ubah-ubah di sini. Oke, untuk yang kedua ini adalah kalimat 2. Oke. Lalu kemudian kita akan coba membuat input lagi. Kita akan coba kopas dari yang di atas dan kita paste di bawah. Nah, ini akan saya ganti dari input 1 ID menjadi INP1. Kemudian tipe teks dengan name nama misalkan. Dan kemudian kita akan kopas lagi di bawah. Oke, di sini untuk input dengan ID input 2 misalkan.
kita akan ganti tipenya menjadi submit. Oke. Kemudian name adalah kirim seperti ini. Kita akan coba ketika button ini diklik, button pertama, dia akan mengganti isi dari teks yang ada di paragraf. Oke, kita akan select, yaitu dengan ID set 1. Di sini kemudian kita saat klik, dia akan function dulu. Oke, kita akan select untuk ID kal 1, kalimat 1, kita isi teks. Oke, saya isi teks, kemudian kita akan isi di sini adalah teksnya menjadi halo, apa kabar, katakan saya baik-baik saja. Oke, jadi ketika ID button set 1 diklik, maka dia akan mengubah teks. Oke, kita coba reload. Jadi ketika isi ini diklik, maka ini akan menjadi tulisan halo apa kabar, saya baik-baik saja. Kita reload lagi. Oke, ini tampaknya mengganggu, kita akan coba komen yang bagian atas ya, karena kita tidak gunakan lagi. Kita blok dan kemudian kita kontrol untuk komen. Oke. Isi teks kita klik, dia akan berganti teksnya menjadi halo apa kabar, saya baik-baik saja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk klik untuk set 2, yaitu button set 2. Button set 2 ketika diklik dia akan mengubah kalimat 2, dan ini akan saya ganti jadi HTML, dan kita akan coba ketikkan untuk elemen HTML yang ada di dalamnya. Misalkan di sini adalah B sampai misalkan di sini kita berikan tutup B seperti ini. Dan untuk yang bagian misalkan baik-baik saja itu kita akan tambahkan miring, misalkan di sini kita tambahi EM seperti ini. Dan kemudian ini untuk tutup. Yang baik-baik saja kita akan tambahkan span, tutup span juga. Oke, kita akan coba isi dengan style dan color. Kita akan berikan color itu green, dan background hero-nya kita isi dengan yellow. Oke. Coba kalau kita klik, nah dia akan jadi seperti ini. Jadi halo apa kabar, jadi huruf tebal dan ini miring, dan di sini ada span baik-baik saja dengan color warna hijau dan background warna kuning. Oke, itu untuk set yang dasar ya istilahnya. Kita akan coba select untuk set 3. Kita akan coba copy biar cepat. Oke, ini akan saya ganti jadi set 3. Oke, di sini saya akan coba untuk select, yaitu ID untuk input 1, INP1, dan kemudian kita akan coba ganti atau mengisi nilai dari inputan tersebut. Misalkan di sini saya akan coba isi dengan Sofyan Setiawan. Oke, ini untuk input 1, dan kemudian untuk input 2 ini akan saya isi value. Karena input 2 itu adalah sebuah submit, ini tetap kita bisa isi karena dia membutuhkan value juga sebenarnya. Oke, value-nya adalah misalkan kirim. Oke, seperti ini.
Kalau misalkan ini kita klik isi value, maka yang terjadi adalah sepertinya ada kesalahan. Kita lihat dulu. Ini masih menggunakan set 2. Ini harusnya set 3. Jadi seperti ini. Jadi ketika diklik dia akan mengisi value dari inputan, dan di sini juga value dari input submit. Coba kita reload lagi. Kita klik isi value, dia akan mengisi yang di sini dan di sini. Kita coba lihat dengan inspect. Kita reload lagi. Sebelumnya di sini tidak ada yang namanya value. Dan di sini juga kalau misalkan kita klik, nah di sini langsung terisi, dan di sini ada value kirim. Kita akan lanjut lagi untuk set dengan function balik ya. Jadi function yang mereturn nilai. Di sini saya akan coba buat untuk membatas, misalkan HR. Kita akan buat button. Ini saya copy saja. Jadi sebuah button, misalkan dengan ID set 4, dan di sini kita akan coba isi yaitu index seperti ini. Kita akan buat sebuah list menggunakan UL seperti ini, dan kita akan isikan listnya di sini. Listnya kita akan isi misalkan nama orang yaitu Ahmad misalkan. Kemudian list lagi. Untuk yang kedua itu adalah misalkan Doni. Dan yang ketiga itu adalah Fitri. Kita akan coba untuk mereturn dari nama, dan juga kita akan ubah nanti di sini, mengubah format, dan kita akan tempatkan indeks di dalamnya. Ini akan saya copy, kita tempatkan di bawah. Di sini saya akan untuk targetnya yaitu set 4 seperti ini. Dan di sini kita akan coba berikan apa yang akan diselect. Kita akan menselect semua list yang ada di sini. Jadi semua elemen list. Jadi UL-nya tidak perlu kita butuhkan list. Jadi di sini ada 3 list, harusnya nanti ada 3 indeks. Kita akan coba select yaitu LI, yaitu list item, kemudian kita isikan teks seperti ini. Nah, di dalam sini itu ada yang namanya function, dan di sini nanti ada parameter. Nah, di sini parameternya kita akan isi misalkan ini diumpamakan ini adalah urutan. Jadi ada nama dan ini urutannya. Nah, yang pertama ini adalah urutan 1, urutan 2, urutan 3. Nah, untuk indeks kita akan isi misalkan nomor urut. Nah, ini untuk indeksnya, dan kemudian ini untuk nilai yang sebelumnya. Nilai dapat, nilai awal itu nama, misalkan seperti ini. Nah, kita akan coba return. Itu untuk mengembalikan nilainya, dan di sini saya akan isi misalkan nomor urut. Seperti ini. Kita akan isikan di sini plus no urut. Di sini saya akan coba selanjutnya isikan keterangan yaitu nama. Itu menggunakan nama seperti ini. Kira-kira bisa atau tidak kita akan coba lihat nanti. Kita reload, dan di sini kita akan coba klik index. Di sini kita akan lihat di sini nomor urut 0 karena kita menggunakan array ya. Array maka diurutkan
dari indeks pertama itu adalah 0. Oke, seperti halnya array, indeks pertama adalah 0. Di 0 Ahmad untuk nomor urut 1, Doni, dan nomor urut 2 Fitri. Kalau misalkan kita tidak ingin memulai dari 0, maka di sini kita bisa isikan yaitu nomor urut plus seperti ini. Maka jadi nilai yang pertama tadi nanti adalah tidak 0 tapi 1 yang pertama. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena kita mengisikan teks, maka ini akan terus bertambah seperti ini. Ya, karena kita return terus ya. Jadi cukup satu kali. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat custom link. Jadi kita akan mengganti misalkan link dari sebuah link tertentu menggunakan button. Kita akan ubah yaitu atributnya. Kita akan berikan garis pembatas menggunakan HR. Di sini saya akan buat button dengan ID set5 dan set6. Set5 dan ini set6. Yang di sini saya akan coba untuk menuju ke YouTube misalkan. Jadi ketika diklik nanti linknya akan menuju ke YouTube, dan yang di sini kita akan menuju ke channel. Oke, seperti ini. Oke, kita akan buat paragraf. Dan di dalamnya ada sebuah href. Oke. Di sini kita akan isi dengan sebuah kelas. Nah, kelas ini kita akan select hidup ke YouTube dengan href yang awal itu adalah Google. Oke, jadi ketika diklik sebelum button ini diklik, ini mengarah ke Google. Misalkan ini link. Oke, ini akan saya copy, saya taruh di bawah. Oke, menggunakan link yang sama. Oke, ya, ini sudah selesai dan kita akan menuju ke script 9. Di script 9 kita akan coba ubah atributnya. Nah, ini karena kita gunakan set 4, ini kopas saja di sini kita ganti jadi set 5. Oke, seperti ini. Oke, karena enggak ke bawah kita akan coba. Oke, seperti ini. Kita akan select yaitu kelas ke YouTube dengan titik ke YouTube, dan kita akan ubah atributnya. Nah, kita akan isi misalkan di sini atributnya adalah href, dan kemudian nilainya menuju ke youtube.com misalkan seperti ini. Jadi set 5 ke YouTube. Oke, coba kalau misalkan kita reload di sini dan kita klik, misalkan sebelumnya ini ke Google ya, kalau kita klik dia akan menuju ke Google. Oke, seperti ini ke Google. Kalau misalkan kita klik YouTube ini, maka di sini akan berganti ke YouTube. Ketika kita klik, dia akan menuju ke YouTube. Oke, itu untuk cara sederhana mengubah atribut. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubah banyak atribut dalam satu seperti ini? Kan kita tidak mungkin kalau misalkan kita ingin kopas banyak-banyak gitu ya. Seperti ini, tidak seperti itu. Kita akan coba untuk mengubah multiple. Jadi kita tempatkan kurung awal seperti ini. Nah, di sini kita akan isi formatnya jadi berbeda. Jadi format yang pertama itu adalah misalkan untuk href-nya, dan di sini adalah untuk isinya.
Oke, misalkan di sini http youtube.com, dan di sini saya akan coba ubah title seperti ini. Ini akan saya ganti jadi titlenya YouTube seperti ini. Oke, coba kalau kita reload. Oke, jadi sebelumnya ini ke Google, kalau misalkan kita klik ke YouTube, nah dia akan berganti, dan di sini ada yang namanya tooltips. Oke, kita bisa lihat. Oke, kita coba reload dulu. Oke, jadi sebelumnya ke Google, kalau kita klik dia akan menjadi ke YouTube, dan di sini ada sebuah atribut baru yaitu title YouTube seperti ini. Oke, kita akan coba menempatkan inputan balik seperti halnya di set 4. Kita akan select untuk set 6. Oke, jadi formatnya hampir sama. Jadi ini untuk set 6, dan misalkan di sini saya akan isikan, oke, karena ini berupa teks ya, coba saya hapus dulu. Ini attr seperti ini. Jadi yang saya ganti adalah bagian href. Bagian href ini kita akan buat fungsi balik. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba return, yaitu menggunakan fungsi balik ini untuk indeks i, dan kemudian ini untuk nilai lama yaitu link. Return link, kemudian kita plus, kita akan berikan result. Oke, search query, kita isi misalkan junior dev. Oke, jadi ini untuk nilai link yang didapatkan. Jadi linknya misalkan YouTube, kemudian di sini ada tambahan untuk search result seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload dan di sini sebelumnya Google, kita klik jadi YouTube seperti ini. Kalau kita klik ke channel, dia akan, ini ada kesalahan. Oke, ini harusnya bukan list, tapi ini dot ke YouTube. Oke, belum saya ganti, kelupaan tadi. Oke, kita reload lagi. Kita klik ke YouTube. Nah, di sini ada yang namanya, sebelumnya kita belum klik. Yang pertama dulu adalah klik ini, YouTube dulu. Tombol YouTube, dia akan berganti YouTube, dan di sini kita akan klik channel, maka dia akan menuju ke channel, pencarian channel. Contoh di sini kalau kita klik kanan new tab, dia akan mencari channel saya yaitu Junior Dev. Oke, ini formatnya harusnya berbeda ya. Kita akan coba misalkan Junior Dev seperti ini. Oke, harusnya seperti ini. youtube.com search query ya. Search query. Oke, jadi kurang S tadi sudah. Kita reload dan kemudian kita klik ke channel. Oke, YouTube dulu, kemudian channel, dan kemudian kita klik di sini, maka dia akan menuju ke pencarian channel saya yaitu Junior Dev. Oke, seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial tentang jQuery get dan set, dan silahkan dipraktekkan teman-teman. Jadi ini adalah kodenya, bisa dilihat. Untuk yang HTML-nya seperti ini, silahkan di pause dulu untuk dilihat nanti. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk JavaScript-nya seperti ini. Oke, seperti ini.
Dan yang terakhir adalah ini. Oke, itu tadi untuk tutorialnya. Jangan lupa dipraktekkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.